Bab 115. Diunggah oleh baca suara. Paha depan terletak di bagian depan paha, mereka bertanggung jawab untuk mendorong paha dan kaki ke depan. Paha belakang adalah otot-otot lawan paha depan, bertanggung jawab untuk menekuk kaki dan menggerakkannya ke belakang. Glutes sangat penting untuk menyelesaikan gerakan mundur langkah. Otot-otot perut akan berkontraksi selama setiap langkah ke depan. Otot-otot betis, meskipun lebih kecil, sebenarnya di antara otot yang paling banyak digunakan yang mendorong tubuh ke depan saat kaki mendorong tanah. Ini hanya otot primer. Otot sekunder yang juga perlu diperhitungkan adalah otot penstabil yang terletak di sekitar panggul. Rangkaian otot ini membentuk mahkota di sekitar panggul, yang termasuk penculik internal dan eksternal. Saya pikir mereka dipanggil, otot perut bagian bawah dan otot tulang belakang yang terletak di belakang. The tibialis. Sesuatu, potongan tipis otot yang membantu Anda melenturkan pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki ke arah lutut, juga digunakan untuk memastikan kaki tidak rata, menciptakan peluang yang lebih besar untuk tergores ke tanah atau objek. Tubuh memiliki sistem otot yang rumit yang bekerja berpasangan, masing-masing bertanggung jawab atas setengah dari gerakan lengkap. Bisep melentur ketika lengan meringkuk ke arah bahu, sementara trisep terpicu ketika lengan diluruskan. Mekanisme di dalam tubuh bahkan lebih kompleks ketika membuat tubuh bergerak, seperti berjalan, berlari, atau melompat. Pengetahuan ini tidak begitu berguna sampai sekarang karena fisikku yang agak luar biasa di mana. Namun, dalam kasus di mana saya perlu lebih mengembangkan urutan pertama meracu walk, saya perlu memanfaatkan semua pengetahuan ini dan langkah di atas itu, akhirnya memasukkannya ke dalam aplikasi. Sial, aku mengangkat tangan untuk menangkap diriku ketika aku jatuh ke depan ke atas tumpukan daun yang telah kubuat di atas tempat tidur. Memperhatikan bahwa matahari telah terbenam, saya kembali ke kemah saya dan mengambil beberapa potong daging tupai yang telah saya konsumsi sebelumnya sehingga saya tidak harus terus berburu. Aku benar-benar berharap bisa menggunakan bola eter untuk ini, gumamku, melihat ke bawah ke daging yang hangus dan hambar di tanganku. Saya telah membuat kemajuan yang signifikan sejak saya pertama kali hiatus perburuan saya untuk Clawet dan mencurahkan seluruh waktu dan energi saya untuk pelatihan minggu terakhir ini, memecah hari menjadi berlatih berstep dan menyempurnakan inti mana saya. 2 atau 3 jam sisanya digunakan untuk tidur. Namun, semakin saya berlatih, semakin saya lapar untuk menguasai teknik gerakan ini. Dengan tweak yang saya buat menggunakan pengetahuan saya sebelumnya tentang anatomi manusia, meracu walk akan menjadi lebih halus, secara teoritis. Tidak hanya instan dan serbaguna, tetapi juga mematikan seperti elegan. Dasar-dasar berstep yang pertama kali berhasil saya jalankan tampak hampir seperti lompatan besar, mengingat bahwa itu masih sangat cepat. Ini karena, meskipun mana tidak bisa dirasakan di bawah efek meracu walk, masih ada kuda-kuda dan serangkaian gerakan yang perlu dilakukan agar tubuh manusia dapat mengambil langkah itu. Cordry, bahkan sebagai asura, menggunakan berstep dalam bentuk manusianya, juga tidak bisa mengabaikan mekanisme tubuhnya meskipun fisiknya lebih unggul. Apa yang sedang saya kerjakan adalah memanipulasi mana, secara sadar dan sengaja, menyalurkannya ke otot-otot tertentu pada perkembangan tertentu dengan waktu yang tepat untuk secara artifisial memicu urutan dalam tubuh saya yang meniru penggunaan otot tanpa benar-benar memiliki kebutuhan untuk bermanuver. Jika aku bisa mengatur waktu dan output mana yang dikontrol dengan sempurna, aku akan mampu melakukan sesuatu yang bahkan Cordry tidak bisa lakukan, menjalankan meracu walk, tetapi tidak terbatas pada posisi ortostatik atau berdiri. Bahkan memikirkannya itu membingungkan, aku mengalah. Selesai makan malam saya kembali ke tempat terbuka yang telah saya optimalkan secara kasar pada minggu lalu. Berdiri sekitar 5 meter dari alas daun yang dibuat untuk melunakkan kejatuhanku, aku berkonsentrasi. Bersedia mana untuk memanipulasi otot-ototku seperti menggunakan pikiranmu untuk membuat gerakan boneka. Sebagian besar gerakan yang dilakukan orang dilakukan secara otomatis, saya tidak perlu memikirkan otot apa yang perlu saya gunakan untuk bernapas. Namun, karena aku akan menggunakan faktor penengah, mana, untuk menghasilkan aksi dari tubuhku, rasanya seperti belajar bergerak lagi. Aku meludahkan seteguk daun dan mengusap lidahku dengan lengan bajuku. Bangun kembali, saya kembali ke posisi awal dan berkonsentrasi lagi, mengabaikan rasa sakit yang meningkat di kaki saya. Saya agak berhasil mendorong diri saya sendiri menggunakan gerakan minimum, tetapi berhenti dengan benar adalah satu lagi, kendala besar yang membuat saya kesulitan mengatasinya. Sama seperti bagaimana seorang anak kecil tidak dapat mengendalikan seberapa jauh atau tinggi dia melompat, menggunakan mana untuk memanipulasi kerja dalam tubuhku telah membuatku sangat sulit untuk mengendalikan. Namun, setidaknya langkah awal dan fondasi meracu walk tempat saya memanipulasi mana atmosfer untuk menyembunyikan fluktuasi mana dalam tubuh saya menjadi lebih mudah bagi saya. Saya masih perlu menyeimbangkan kapasitas vena mana saya ke saluran mana saya agar saya dapat mengontrol ini dengan lebih baik, tetapi saya tidak punya waktu untuk itu sekarang. Setelah saya benar-benar menyembunyikan keberadaan saya membayangkan sistem otot di tubuh saya. Mengingat semua otot yang bertanggung jawab untuk menggunakan berstep, saya mencoba sekali lagi. Bagian-bagian tubuh yang saling terkait yang diperlukan untuk gerakan menyala pada sosok imajiner diriku di kepalaku untuk lebih mengonseptualisasikan urutan khusus yang telah aku kehendaki mana untuk memicu. Aku bisa merasakan otot-otot yang sesuai berdenyut saat mana mengalir melalui urutan yang aku perintahkan.
Dengan hanya sedikit pergeseran kaki kiriku dan bantuan mana, pemandangan di sekitarku kabur saat aku mengeksekusi burst step dari posisi berdiri tegak. Terlepas dari mana saya telah berkeinginan untuk memperkuat kaki saya dari stres, rasa sakit yang tajam menjalari tubuh bagian bawah saya. Wow, aku berseru ketika aku jatuh ke depan ketumpukan daun sekali lagi. Saya gagal lagi berhenti total. Bahkan jika mana bisa membantu saya dengan ledakan kecepatan awal, itu jauh lebih sulit untuk berhenti di posisi dan lokasi yang tepat yang saya inginkan. Menghela napas kalah, aku terus berlatih. Ketika matahari terbenam dan bulan sabit bergeser ke pandangan, aku berbaring di sana di tempat tidur daun menatap kosong ke langit malam. Mengangkat tanganku, aku mencubit di mana bulan tampak berada dengan jari-jariku. Bulan tampak sangat kecil dari sini. Seberapa kecil tampaknya aku bagi bulan. Aku fokus pada lengan kiri yang aku angkat, menatap bulu yang Sylvia berikan padaku untuk menutupi bola dengan dan naga akan dia berikan kepada saya. Ini, dan Sylvie, adalah yang tersisa dari Asura yang telah menyelamatkanku, merawatku, dan melindungi aku sebagai seorang anak. Apakah pelatihan seperti ini benar-benar memungkinkan saya untuk mendengar kabar darinya lagi, pada akhirnya? Mengenang kembali waktuku dengannya telah lama membuat orang lain merasa perlu. Terlepas dari betapa buruknya kami berpisah, saya merindukan keluarga saya. Cukup, Arthur. Aku menamparkan pipiku dan duduk dari tumpukan dedaunan. Hanya ada berjam-jam dalam sehari, dan aku tidak bisa membuang lebih banyak di sini di hutan terkutuk ini. Mengambil napas dalam-dalam, saya mulai mengolah inti mana saya. Itu adalah proses yang lambat begitu saya sampai pada tahap kuning muda. Saya sedang memotong gunung dengan hanya menggunakan sendok, tetapi ada kemajuan yang pasti. Saya tersesat dalam proses yang sulit untuk menyerap, memurnikan, dan memurnikan ketika kicauan burung pagi yang akrab mematahkan saya dari meditasi saya. Aku diliputi keringat dan debu saat tubuhku mengeluarkan kotoran di inti mana, membuatku tidak hanya kotor tetapi juga lapar. Melihat sisa-sisa daging asap yang tersisa, saya harus berburu hari ini. Setelah menggerogoti sisa tupai saya yang hangus, saya mengepak kantong air dan pergi. Menjaga pikiran saya tenang dan keberadaan saya disembunyikan dengan meracu walk, saya perlahan-lahan berjalan kaki lebih dalam ke hutan lebat. Lebih sulit bagi saya untuk menemukan satwa liar di dekat perkemahan, jadi setiap kali saya berburu, saya harus masuk lebih dalam. Namun, ketika saya perhatikan, saya menyadari bahwa hutan semakin sepi. Burung berkicau di jarak terdekat, tetapi tidak ada tanda-tanda tupai raptor atau binatang buas manapun di sekitarnya. Gumamku, mengamati daerah itu. Melepaskan penggunaan meracu walk, aku memusatkan mana ke telingaku. Awalnya saya tidak bisa mendengar apa-apa, tetapi setelah beberapa menit saya mendengar suara pelan. Itu terdengar seperti geraman. Saya tidak tahu seberapa jauh itu, tetapi suaranya akrab, ada panter perak di dekatnya. Aku semakin dekat, memastikan untuk menyembunyikan kehadiranku lagi. Saya meningkatkan pendengaran saya sekali lagi, tapi kali ini, saya bisa membuat lebih banyak suara. Aku bisa mendengar suara gemericik air mengalir, dan sedikit melewati itu ke arah timur laut. Yang saya perhatikan juga bukan hanya panter perak. Ada dua macan kumbang di sekitar yang sama. **** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ****. Itu aneh, kataku. Pemahaman saya tentang panter perak, dari apa yang saya lihat sejauh ini, adalah bahwa mereka teritorial antara satu sama lain dan diburu sendiri. Mungkin mereka memperebutkan wilayah. Itu pasti akan menjelaskan kurangnya mangsa di sekitarnya. Menerapkan meracu walk lagi, aku buru-buru berjalan menuju pertempuran berikutnya. Aku tidak bisa menahan senyum pada keberuntunganku. Spekulasi saya benar, saat aku mendekati suara kumbang perak dengan sembunyi-sembunyi, aku melihat mantel perak mereka yang berbeda di dekat sebatang pohon kecil di samping tebing. Mustahil untuk mengatakan seberapa dalam jatuhnya air terjun dari sini, tetapi hanya dari kenyataan bahwa ada 200 meter yang baik dari sini ke ujung jurang yang lain, dan aku tidak dapat melihat tanah yang berarti bahwa jika perak itu macan kumbang jatuh, tidak akan mudah bagi saya untuk mengambil tubuh mereka. Bersembunyi di balik pohon terdekat, aku mengamati. Mudah untuk mengetahui bahwa mereka jelas bermusuhan satu sama lain, tetapi yang mengejutkan saya adalah bahwa salah satu macan kumbang perak itu Clawet, bekas luka yang berbeda di punggungnya membuatnya mudah dibedakan. Lawannya, di sisi lain, tidak terbiasa denganku. Dia jelas lebih besar, tetapi oleh luka segar di wajah dan sampingnya, sepertinya Clawet lebih unggul. Sebagai dua binatang buas mana perlahan-lahan saling melingkari, mereka mengeluarkan genel rendah, memamerkan gigi tajam mereka. Lawan adalah yang pertama bergerak. Kucing yang lebih besar menerkam dengan cakarnya terangkat tinggi saat mengeluarkan geraman sengit. Clawet bereaksi seketika, menghindari gesekan dan membalas dengan giginya. Saya menjadi tertarik dengan pertarungan mereka. Karena panter perak secara bawaan mempercepat refleks dan intuisi, pertukaran mereka adalah kesibukan tanpa henti menghindar dan melawan terus-menerus, tak satu pun dari mereka menimbulkan luka yang dalam. Namun, untuk setiap luka yang dibuat panter yang lebih besar, Clawet memberinya 3 sebagai imbalan. Ketika pertempuran mereka berlanjut, saya tidak tahu mengapa, tetapi hati saya mulai berdebar dengan gelisah. Saya khawatir tentang sesuatu, takut. Aku begitu terjebak dalam duel mereka sehingga aku tidak menyadari betapa sunyinya hutan itu, nyaris bisu.
Tidak ada suara kicau burung atau binatang mana yang bergerak, tidak ada suara gemerisik yang datang dari pohon seolah-olah bahkan angin takut akan sesuatu. Clawet tampaknya juga memperhatikan karena dia mulai bersikap sangat hati-hati. Bulu-bulunya berdiri tegak, ekornya mencuat lurus ke atas ketika ia terus-menerus mengendus sesuatu. Kucing yang lebih besar, tidak menyadari gangguan, mengambil keuntungan dari pembukaan dan menerkam Clawet. Menghindari lawannya, Clawet malah berbalik dan mulai melarikan diri. Saya tidak mengerti. Ada sesuatu yang terjadi, tetapi saya tidak bisa merasakan kehadiran lain dari sini. Kenapa Clawet melarikan diri seperti itu ketika dia menang? Mengesampingkan kewaspadaan saya mengambil tindakan terhadap panter perak yang lebih besar yang tersisa. Dia terluka, dan rute pelariannya terbatas karena tebing. Melihat saya, kucing yang lebih besar mulai menggeram, menurunkan dirinya menjadi postur untuk melarikan diri. Secara naluriah tahu bahwa, dalam keadaannya, tidak ada peluang melawan saya. Udara di sekitar kami bertambah berat karena semakin sulit bernafas, tetapi saya mempertahankan sikap saya. Sekarang, saat aku mengangkat kakiku, panter perak melompat ke samping. Aku mengerti, aku menyeringai. Mengabaikan kaki protes saya mengeksekusi bar step dari posisi berdiri saya, menggunakan langkah palsu sebagai tipuan untuk membuatnya bergerak. Sekelilingku menjadi kabur, mataku hanya fokus pada pergerakan binatang mana yang terluka. Saya telah berhasil memotongnya, tetapi jarak yang saya lewati tidak cukup hanya sekitar 1 meter. Ketika saya kehilangan keseimbangan, saya mati-matian meraih leher macan kumbang dengan tangan saya dan berpegangan erat. Gah, tubuhku tersentak secara tidak wajar karena perubahan arah yang tiba-tiba dan aku pergi tergantung pada panter perak dengan semua kekuatanku. Kamu milikku. Aku mendesis di antara gigiku saat aku menggunakan mana untuk memperkuat cengkeramanku padanya. Satu-satunya harapan saya adalah mencekiknya. Sang macan kumbang yang saya tunggangi mengeluarkan geraman setan ketika mencambuk kepalanya, mencoba untuk melemparkan saya tetapi saya menahannya. Cakar tajamnya merobek baju saya, merobek luka baru di sisi dan kaki saya sebelum lemas-lemas karena kekurangan udara. Tepat ketika saya berpikir macan kumbang akan mengalah, tiba-tiba tersentak. Seolah dimiliki, ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melemparkan dirinya ke belakang. Pada saat saya menyadari apa yang telah dilakukan, tanah di bawah kami hilang ketika kami menuruni ngarai yang curam. Sambil bergegas turun, aku teringat pemandangan yang sangat mirip sejak aku masih kecil, terlempar ke tepi gunung untuk menyelamatkan ibuku. 1000 skenario berjalan di kepala saya ketika saya berjuang untuk memutuskan pilihan terbaik untuk diambil. Panter perak yang menyeretku ke neraka keluar dengan dingin dari cekanku dan jatuh tak berdaya di bawahku. Mengucapkan serangkaian kutukan, perlahan-lahan aku menyeimbangkan diriku di atas binatang mana yang tidak sadar dan mengerahkan mana ke kakiku. Adegan di sekitarku adalah kekaburan yang konstan dari kecepatan yang kami turunkan. Winsome akan mengerti. Aku meyakinkan diriku dengan keras ketika aku mendorong diriku keluar dari macan kumbang. Dengan dorongan itu, saya melambat tetapi tidak cukup, dan tidak ada tempat untuk berpegangan di tepi tebing. Adegan lain muncul di kepalaku, itu adalah saat ketika aku jatuh ke lubang di penjara bawah tanah, Janda Krip. Apakah jatuh dalam jurang yang dalam akan menjadi semacam tema yang berulang dalam hidupku? Gelombang angin berkumpul di telapak tanganku ketika aku menatap lurus ke tanah yang mendekat, berkonsentrasi pada penggabungan mana aku ke dalam mantra. Sekarang, Tipon's Hall. Melepaskan mantra itu mengumpulkan telapak tanganku, hembusan angin menghambur ke tanah, pekikan memekakkan telinga bergema di sepanjang jurang yang curam. Sambil meraba-raba rasa sakit di lenganku saat mereka menahan beban dari ketegangan, aku terus menggunakan mana ke dalam mantra. Aku bisa merasakan kekuatan mantra yang meniadakan kejatuhanku saat aku melayang perlahan. Menangguhkan hal Tipon, aku menjatuhkan beberapa meter yang tersisa ke tanah di tengah-tengah radius ledakan. Awan debu tebal telah muncul dari tempat mantraku bertabrakan dengan lantai tanah, menghalangi penglihatanku. Sambil menutupi mulut dan hidungku dari puing-puing di udara, aku mulai keluar dari awan debu ketika raungan yang menghancurkan bumi bergema. Setelah suara gemuruh mereda, tanah bergetar sekali lagi mendengar suara langkah kaki berat yang mendekatiku. Kekuatan dari setiap gerakan beresonansi membuat saya tidak seimbang. Segera, saya berlari ke tepi jurang, berdoa kepada makhluk ilahi apapun yang memerintah dunia ini bahwa penyebab suara yang menghancurkan seperti itu berasal dari gempa bumi.